orang berpuasa itu agar dia bisa mendidik dirinya untuk menghormati orang lain, kan begitu. Justru kita yang menghormati. Jangan saja yang dihormati, saya yang akan menghormati Anda. Kamu tidak usah cintai aku yang mencintaimu. Ngono di. Jadi saya hanya ingin mengingatkan, saya kira Ustaz Nur Somad, saya mohon konfirmasinya. Itu ayat yang dikutip itu tadi, itu kan pokoknya jangan mengambil wali, itu artinya yang kamu mandati untuk ngurusin urusan. Kalau kamu mukmin, jangan ngambil orang yang tidak mukmin. Jadi ini untuk teman-teman Ma'iyah, mohon dijadikan pembelajaran. Yang pertama, ada mukmin, ada muslim, ada nas, manusia, ya, tiga hal ini. Ini Anda memakai pemahaman kualitatif apa kuantitatif yang pertama. Ini bahwa orang yang gugup, takut kalah dan seterusnya menggunakan ayat untuk kepentingan praktis, monggo, tidak ada masalah. Tapi kita tidak akan berada di situ. Kita akan mempelajari. Jadi gini, Al-Quran itu bukan kitab untuk umat Islam. Al-Quran itu kitab untuk semua umat manusia. Muhammad itu bukan nabinya orang Islam. Muhammad itu nabinya semua umat manusia. Itu bedanya Rasul Muhammad dengan Rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya itu Rasul untuk kaumnya, tapi Muhammad untuk semua umat manusia. Maka retorika dan balaghah atau komunikasi Al-Quran itu sangat harus kita waspadai secara kualitatif. Misalnya puasa, ya ayyuhalladzina amanu, itu bukan perintah untuk umat Islam, perintah untuk semua orang yang beriman. Kita sudah diskusikan panjang di Padang Bulan. Orang Yahudi itu teman seiman kita, orang Kristen itu teman seiman kita. Bedanya hanya dengan orang yang tidak mengacu kepada Tuhan. Siapapun saja yang mempertimbangkan hidupnya dengan meletakkan Tuhan sebagai pertimbangan utama, dialah orang yang beriman. Terserah dia mau Yahudi, mau Kristiani, mau Protestan, mau apalagi Protestan dan Katolik di Indonesia, saya lihat tidak trinitas amat. Itu teknis saja kok. Itu teknis, mereka memahami ini Bathara Siwa, ini Wisnu, ini Brahma. Itu teknis saja. Sebagaimana ada Lata, ada Uzza. Tapi mereka monoteistik. Mereka percaya kepada Tuhan yang satu. Ini monggo, saya tidak akan menuduh Anda secara kuantitatif. Jadi teman-teman Kristen, bahkan orang Jawa yang tidak beragama, yang menganut aliran kepercayaan, itu mereka monoteistik, mereka orang yang beriman. Meskipun prosedur dan wacana keimanan mereka itu nyari sendiri. Bedanya dengan orang Islam, ada sekian persen yang dicari sendiri, ada sekian persen yang dikasih tahu Tuhan. Jadi misalnya Anda menggagas, oh Tuhan tuh gini, Anda cari sendiri, itu namanya ijtihad. Tapi ada bahan yang Tuhan sendiri ngasih tahu, saya itu Ahad, saya itu Wahid, saya itu Rahman, saya itu Rahim. Itu tidak bisa Anda cari. Itu hanya bisa kalau Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita. Itu ya. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina aslamu. Ada Ustaz? Tidak ada. Wahai orang-orang yang berislam, tidak ada. Yang ada wahai orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban puasa ini untuk semua umat manusia. Bahwa mereka tidak merasa diinstruksikan oleh Allah, tidak ada masalah. Tuhan prapada. Wala ubali, I don't give a shit. Do it or leave it. Tidak ada masalah. Tuhan tidak tergantung sama kita. Tuhan tidak, meskipun Tuhan rendah hati, dia bersyukur sama kita, asyakur ya. Tapi tidak berarti Tuhan butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Karena kita ingin selamat, kita ingin benar, kita ingin menjadi sebagaimana Tuhan maksudkan dulu. Jadi sekarang Jokowi itu mukmin atau tidak? Lah dia beriman tidak sama Tuhan? Terserah dia nyebutnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala atau Allah, ya terserah dia. Itu soal mulut. Di Yogyakarta tidak ada azan yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah
Jogja. Di seluruh masjid Jogja kecuali yang takmirnya orang Jawa Timur, seluruh masjid Jogja itu tidak ada yang bisa tasdid. Mesti asyhadu alla, mesti gitu. Tidak bisa asyhadu alla ilaha illallah. Itu mesti Jombang. Itu bener-bener. Oh, kami sosolen. Orang Jawa Timur misalnya hayyalal falah, ya. Terus kalau sudah as-salatu khairum minan naum, itu mesti Jombang NU. Kalau Jogja Muhammadiyah wangel, lidahnya tuh dan malaikat tidak keberatan dengan kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada lajur lafaz jelek, tidak ada masuk neraka, tidak ada orang fals nyanyi masuk neraka, tidak ada urusan. Fals kok mau bunuh rokok, tidak apa-apa, fals itu tidak apa-apa. Perkara yang bisa nyanyi terus tahu itu fals, tidak kerasan salahmu dewe. Fals itu tidak apa-apa. Itu loh, makanya Iwan membuat namanya Iwan fals, karena fals itu tidak apa-apa. Cuma yuk nek iso aja nyanyi ngernet ae ya. Wah jelas suarane fals iki koyo ngono kok nyanyi ae kono iku mbok ngernet ae kono. Kondektur bis. Blokem jelas. Kan ngono aja adzan wis mesti angel kan. As-salat nek wong muhadya as-salatu khairum minan naum. Begitu dia sampai itu sudah habis energinya. Jadi harus naum. Ditutupi dengan tafsir grammar yang berbeda. For this kind of grammar, naum should be long. Yang satunya enggak, harus pendek. Naum. Yang satu naum. Si jenis naum. Yang benar mana? Kedua-duanya benar. Kok repot? Kedua-duanya benar, kedua-duanya dicintai Allah. Karena bukan mulutmu yang membuat Allah menerima cintamu, tetapi hatimu tulus atau tidak di dalam mengucapkan itu untuk kegembiraan orang lain. Yang angel memang lagu barat untuk adzannya angel banget. Itu sudah angel itu lagu barat, misalnya lagu You Raise Me Up, Allahu Akbar. Angel. Saya Indonesia tanah airku dipakai untuk ngimami angel. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya. Itu tadi bagia zaman lawas bengawan so lori wayang kadang itu ya. Jadi mas, kok bertengkar mengenai mukmin itu loh, lah semua mukmin kok. Ya tapi bahwa mereka bilang tidak boleh ditafsirkan, ya itu tanggung jawab dia sama Allah lah. Udah apa-apa, dia berani sama Allah. Kok ente yang takut sama Allah kok cemburu? Biarin dia pemberani sama Allah kok. Orang untuk tafsir ngopo gue. Nah gitu dia. Tidak boleh ditafsirkan. Ini boleh Allah. Ya tidak boleh ya. Apa sih? Tuhan diancam ini. Kalau nggak ngasih rezeki hari ini saya judi aja. Awas. Oh, ini ono saking putus asane Gusti Allah diancam-ancam. Jari Rahman Rahim. Gitu ya Allah, ya Allah. Allah Maha Kaya kok manusia memiskinkan diri. Allah memberi kekayaan yang luar biasa, kalian mempersempit diri. Bagaimana? Namanya mengembalikan kekayaan hidup itu. Karena di dalam kekayaan itu tumbuh pohon yang namanya kegembiraan. Akarnya bernama keikhlasan. Kan gitu. Wah, ini puisi spontan yang mengalahkan puisi yang sudah ada. Ya, jadi mukmin tidak ada ya ayyuhalladzina
alladzina aslamu, tidak ada yang ada ya alladzina amanu. Kalau adalah yang lain ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di situ belum ada konteks dia terkait mengkaitkan diri sama Tuhan atau tidak, maka disebut manusia. Di dalam ayat ada teori nas, insan, jamaknya nas, terus abdun, dia melihat dirinya sebagai hamba Tuhan. Terus khalifatullah, melihat dirinya menjadi mandatarisnya Tuhan untuk ngurusin benih, makroba, tanah, kimia, pupuk, dan seterusnya. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi saya kira untuk Panwaslu juga tolong ketawa-ketawa aja ya, memang gitu, mau gimana lagi. Jadi wong gopo waktu dikalah ya semuanya ku saiso-isone. Saya nggak oleh mendekati zina. Ayatnya wala taqrabu zina. Terus saya tidak mendekat, sudah langsung. Nggak boleh kan mendekat, itu alasannya. Anyel ini musuh wong. Wong itu kalimat jadi ayat Allah itu ada ayat hukum, jumlahnya cuma 3,5%, selebihnya ayat budaya dan komunikasi. Di antara ayat budaya dan komunikasi ada ayat diskusi. Misalnya ada 3 perda tentang poligami. 1, tidak boleh, saya tidak mau tanggung, saya tidak mau, pokoknya ada perda melarang poligami, saya nggak mau tanggung kalau ada apa-apa, pokoknya tidak boleh, di wilayah saya tidak boleh. Itu perda pertama. Perda kedua, silakan berpoligami tapi tanggung sendiri, asal kamu bisa adil sama 4 istrimu, silakan kawin 4. Ada perda ketiga, sama sekali tidak boleh, tidak boleh, haram hukumnya berpoligami. Kenapa? Karena Allah menyatakan walan tastatiu an ta'dilu, kamu wahai laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil kepada wanita. Meskipun kalian sangat menginginkan untuk adil, kalian tidak bisa berbuat adil. Allah yang berkata, legitimate. Maka alhamdulillah saya jadi penakut soal itu. Jane ya kepingin. Ya tetapi keinginan itu yang membuat kita mulia. Karena ada banyak keinginan, kita maunya 1000 wanita, kita giring jadi 1, kita gilir. Begitu wanita terakhir wis karek driji loro rotol kabeh. Tapi keinginan yang luar biasa tidak terbatas, itulah makna puasa, itu yang buat kita mulia. Karena keinginan itu kita kendalikan dan kita ambil keputusan untuk titik yang paling sehat dan menyelamatkan kita, yaitu 1. Karena yang sehat itu terletak pada 1 yus. Wong nek iso gak blas kok. Seperti Gandhi itu.